Aku mau nanya sama Ustadz Bani, Ustadz mengenai hal berbohong gitu kan. Itu harus diselamatkan dan bagaimana caranya. Apakah berbohong itu ada hubungannya dengan gini Ustadz. Anak suka berbohong karena si orang tua tuh suka mengiming-imingi sesuatu. Tapi tidak pernah dikabulkan atau tidak pernah dilakukan gitu. Ada hubungannya gak sih? Aku mau penjelasannya Ustadz, Masya silakan. Allah. Terima kasih pertanyaan Mas Soni. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Betul sekali bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati, jauhilah perbuatan dusta. Fa innal kadhib, karena perbuatan dusta itu yahdi ilal fujur, dia akan menggiring pelakunya kepada perbuatan dosa dan maksiat. Wa innal fujur yahdi ilan nar, perbuatan dosa dan maksiat lama-lama akan menggiring kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara satu bohong, dia butuh sekian banyak kebohongan lain untuk menutupi satu kebohongan ini, sehingga itu yang akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana anak kita ini supaya jangan sampai bohong? Ya, karena bohong itu nauzubillah min dzalik ya, bahaya sekali. Itu bukan ciri seorang muslim. Seorang muslim itu tidak bohong. Karena manusia yang membedakan dengan binatang dipegang kata-katanya. Kalau kata-katanya sudah tidak bisa dipegang, apa beda dia dengan binatang? Nauzubillah min dzalik. Kita manusia, kata-katanya bisa dipegang. Maka kita didik anak-anak kita supaya mereka itu selalu bisa memegang kata-katanya, jangan berbohong. Nah, pertanyaannya sebetulnya kenapa anak bohong itu Mas? Ya, jadi Mas Soni, kenapa anak bohong ya? Itu pasti ada sebabnya. Ya. Gitu. Ya. Paling tidak ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama karena malu. Karena anak ini memiliki kekurangan atau ada kesalahan. Malu dia kalau diketahui kesalahan dan kekurangan dia. Betul. Maka dia berbohong untuk menutupi kesalahan dan kekurangannya. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan dari kecil ini anak selalu kita lindungi dia dari kesalahan dan kekurangan. Kalau dia melakukan kesalahan, itu kita bela, kita tutupi. Itu yang menyebabkan dia akhirnya jadi suka berbohong. Jatuh, kepleset, yang kita salahin tanah. Kesandung bangku, bangku yang kita salahin. Jadi anak itu tidak berani mengakui kesalahan dan kelemahannya. Akibatnya dia selalu menutupi kekurangannya itu dengan bohong. Maka kita didik anak-anak kita itu untuk berani mengakui kesalahan dan kekurangan. Dan kita motivasi dia untuk bisa menyelesaikan kekurangan kesalahannya. Itu pertama. Baik. Yang kedua, kenapa anak berbohong? Jangan-jangan dia takut dihakimi. Ya. Kenapa kamu berbohong? Habis kalau saya jujur saya akan dibentak-bentak, dimarahin, saya bahkan mungkin diusir. Nauzubillah min dzalik. Maka kita sebagai orang tua jangan menghakimi anak. Ya. Salah, tegur, tapi jangan sampai menghakimi. Jangan sampai anak itu dibuat terpojok betul-betul. Jadi anak itu kalau belum ciut benar-benar dia salah itu salah banget, kita belum berhenti memarahi. Nah, itu nggak boleh. Tegur, nasihati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, masya Allah, pendidik yang sangat ideal. Lihat anak-anak yang di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melakukan kesalahan, Rasul tegur dengan cara yang bijaksana. Umar bin Abi Salamah ketika dia makan bersama Rasulullah, namanya anak-anak, kadang-kadang di sini teri, kerupuk, ikan dagingnya di sana, dia comot aja ke sana gitu kan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memarahinya bukan kamu jangan begitu dong makan. Bukan. Tapi katanya, ya gulam samillah. Nah kalau makan baca bismillah. Yang kedua, kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Yang ketiga, kul mayalik. Makan yang dekat dulu. Padahal yang ketiga mestinya yang ditegur duluan. Tapi Rasul mengawali dengan bismillah. Makan pakai tangan kanan baru ke sini. Sehingga anak itu merasa tidak dihakimi. Subhanallah. Yang ketiga, kenapa anak berbohong? Jangan-jangan karena dia niru orang tuanya. Waduh. Kenapa anak berbohong? Papa juga sering bohong, mama juga sering bohong. Nah biasanya kebohongan orang tua itu dimulai, anak ini nakal, anak ini nangis. Kita bilang, tenang, besok kita jalan-jalan. Nah orang tua terlalu mudah memberikan janji. Anak ini nagih maksudnya ya, Ustaz ya. Nagih dia, sampai kapan mau dikejar. Ya? Dan ditungguin bagaimana respon kita. Begitu besok, mana katanya mau jalan-jalan. Oh iya ini, papa mau besok ini. Aja deh, lagi gitu. Betul, ya. Jadi kelihayan orang tua mencari berbagai macam dalih dan alasan, itu yang akan ditiru oleh anak kita. Maka bohong jangan dilakukan oleh orang tua, baik di depan anak ataupun di belakang anak. Ini banyak nasihat, jangan bohong depan anak. Kalau di belakang bohong dong, itu juga nggak boleh. Ya. Di depan atau di belakang anak tetap tidak boleh berbohong. Oke. Ya, jadi anak meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu membiasakan hidup jujur, insya Allah anak kita pun tumbuh besar menjadi anak-anak yang jujur insya Allah. Maka keteladanan kalau kata Ustadz Maulana itu sangat penting. Betul, mendidik anak itu adalah mencetak manusia. Bukan benda, bukan alat yang bisa kita obah sana sini semau kita. Anak ini punya karakter yang berbeda, punya emosi yang labil dan seterusnya. Maka dibutuhkan kesabaran yang begitu luar biasa. Insya Allah
itu akan berbalas surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah penjelasannya bagus banget. Tuh jamaah, semoga kita sekarang bisa menjadi orang tua yang sabar dan juga bijaksana ya terhadap anak kita. Dan tadi benar kata Ustadz Bani juga, ini jadi pelajaran juga, kita jangan terlalu sering menghakimi anak ya, jadi anak takutnya jadi suka berbohong.